Selamat datang kembali di Zona Cuplikan. Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film drama keluarga yang unik berjudul Captain Fantastic yang dirilis pada tahun 2016. Film ini mengisahkan tentang seorang ayah idealis yang membesarkan 6 anaknya di tengah hutan belantara, terisolasi dari peradaban modern. Ia mendidik mereka secara ekstrim agar memiliki fisik sekuat atlet dan otak secerdas sarjana. Namun, sebuah tragedi keluarga memaksa mereka keluar dari hutan dan menghadapi kerasnya dunia nyata. Apakah metode didikan sang ayah terbukti berhasil atau justru menghancurkan masa depan anak-anaknya? Sebelum masuk ke alur ceritanya secara penuh, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Mari kita mulai perjalanannya. Cerita dibuka dengan adegan perburuan di tengah hutan. Seorang pemuda berhasil melumpuhkan seekor rusa. Pria dewasa muncul dan mengumumkan bahwa pada hari itu, sang pemuda resmi menjadi seorang pria. Saat mencuci wajah yang penuh lumpur, terlihat bahwa mereka adalah satu keluarga besar. Pria itu adalah Ben Cash, sang ayah, yang hidup di hutan bersama keenam anaknya. Mereka kembali ke pondok kayu yang fungsional, memiliki kebun sayur dan bangunan kokoh. Di sana, Ben mendidik anak-anaknya dengan sangat keras. Ia mengajarkan teknik berburu dan mengadakan latihan fisik berat untuk menyerang dan bertahan menggunakan senjata tajam. Setiap malam, tanpa adanya hiburan modern, mereka berkumpul membaca literatur dari buku sastra klasik hingga sains modern dan harus siap menghadapi ujian evaluasi dari ayah mereka. Setelah belajar, mereka memainkan berbagai alat musik, berimprovisasi menciptakan orkestra di malam hari. Rutinitas pagi selalu dimulai dengan berlari di jalur pendakian. Namun, ada kesedihan menyelimuti keluarga itu. Mereka merindukan sang ibu, Leslie, yang dirawat di kota karena sakit selama 3 bulan. Anak-anak yang lebih kecil bingung karena ayah mereka selalu mengajarkan bahwa hidup sehat di alam liar tidak akan pernah membuat seseorang jatuh sakit. Suatu hari, Ben dan putra sulungnya, Bodevan, pergi ke kota mencari kabar Leslie. Saat Bodevan membongkar muatan dari bus mereka untuk dijual, gadis lokal mencoba menggodanya. Namun, ia merasa canggung karena tidak tahu cara bergaul dengan wajar. Diam-diam, Bodevan juga menyembunyikan surat penerimaan dari berbagai universitas bergengsi di negaranya, hasil pendaftaran mendiang ibunya di belakang Ben. Sementara itu, dari telepon umum, Ben menerima kabar hancur bahwa Leslie telah mengakhiri hidupnya dengan memotong urat nadi. Terduduk lemas, Ben kembali dan mengumumkan kabar tragis itu kepada anak-anaknya secara gamblang. Terungkap bahwa Leslie menderita penyakit mental bipolar, dan ini bukan percobaan bunuh diri pertamanya. Ben berjanji keluarga mereka tak akan berubah. Reaksi anak-anak beragam, ada yang menangis sedih, ada pula yang menusuk pintu lemari berulang kali karena marah. Ben menemukan wasiat tertulis Leslie, namun memilih menyembunyikannya. Keesokan paginya, rutinitas tetap berjalan dengan lari dan senam pagi. Ben menelepon ayah mertuanya, Jack, memberitahu bahwa Leslie, seorang penganut Buddha, berwasiat agar tubuhnya dikremasi. Ben berencana menjemput jenazah, namun Jack menolak keras dan mengancam akan menangkap Ben jika berani datang ke pemakaman. Malamnya, Ben bermimpi istrinya memohon agar ia menjaga anak-anak. Paginya, anak-anak memohon diberi misi menyelamatkan ibu mereka. Ben menolak dan memerintahkan latihan panjat tebing yang berbahaya. Saat memanjat, Relian tergelincir. Ben justru memarahinya agar memanjat sendiri, menekankan tak ada orang yang akan menolong di alam liar. Setelah latihan, hujan badai turun. Melihat anak-anak basah kuyup, Ben akhirnya luluh dan mengumumkan mereka akan pergi ke pemakaman. Selama perjalanan di bus yang menjadi rumah mereka, anak-anak melihat kota dengan rasa ingin tahu. Ben memberikan komentar kritis tentang masyarakat Amerika. Di bus, mereka harus membaca buku dari rak besar dan Ben melatih mereka berpikir kritis. Saat anak-anak bertanya soal pubertas, Ben menjawab jujur secara biologis tanpa bahasa kiasan. Tiba di kota, mereka melihat orang obesitas dengan heran karena menganggap kelebihan berat badan sebagai penyakit serius. Tak lama, polisi lalu lintas menghentikan bus karena curiga banyak anak tidak sekolah di siang hari. Untuk menghindar, Bodevan berbohong soal ajaran agama fanatik dan anak-anak lain menyanyikan lagu pujian dengan suara keras. Polisi merasa canggung dan langsung pergi, membuat keluarga itu bersorak. Saat kelaparan, sesuai aturan Ben, mereka hanya boleh makan hasil buruan atau panen. Karena tak bisa berburu domba peliharaan yang jinak, mereka mampir ke restoran. Ben melarang mereka makan karena menu seperti hotdog dianggap air beracun.
Ia kemudian menyusun operasi pembebasan makanan. Di supermarket, Ben pura-pura terkena serangan jantung parah, sementara anak-anaknya mengambil bahan makanan segar dan kabur. Di tepi sungai, mereka merayakan keberhasilan itu sebagai perayaan ulang tahun filsuf Noam Chomsky, dan Ben membagikan pisau berburu. Namun, Relian memberontak dan mempertanyakan mengapa mereka tak merayakan Natal seperti orang normal. Ben menantangnya memberikan argumen rasional. Makan malam di rumah saudara perempuan Ben, Harper, diwarnai kecanggungan. Anak-anak Ben bingung bagaimana bibi mereka membunuh ayam yang ternyata dibeli di swalayan dalam keadaan mati. Suami Harper mencoba berbasa-basi, tapi Ben sinis mengingatkan kebencian pria itu pada Leslie. Ben secara gamblang menjelaskan detail penyakit mental Leslie kepada anak-anak Harper yang membuat Harper marah karena dianggap terlalu brutal. Saat tidur, anak-anak Ben menolak kasur empuk dan memilih tidur di halaman di bawah bintang-bintang. Keesokan paginya, Harper menuduh Ben melakukan kejahatan karena tidak menyekolahkan anak-anaknya. Ben membela diri dengan menyuruh putri bungsunya yang berusia 8 tahun menjelaskan Bill of Rights dengan lancar menggunakan bahasanya sendiri, membuat Harper terdiam membisu. Keluarga itu melanjutkan perjalanan dan berkemah. Bodevan berkenalan dengan gadis bernama Claire. Saat ngobrol, Bodevan membahas alunan selo dari Bach dan mengira karakter fiksi doktor. Spock dari Star Trek adalah tokoh nyata, membuat gadis itu kebingungan. Berbohong keluarganya pindah dari Paris, obrolan mereka berujung pada ciuman pertama Bodevan. Karena terlalu polos dan tak paham norma, ia langsung melamar Claire di depan ibunya, yang seketika menertawakannya sebagai lelucon. Bodevan pergi dengan hati hancur. Mereka tiba di pemakaman dengan pakaian cerah dan hiasan kepala dedaunan, mengejutkan para pelayat berbaju hitam. Ben memotong pidato pendeta, menegaskan Leslie benci ritual resmi, lalu membacakan wasiat kremasi istrinya yang memicu kemarahan Jack. Jack menyuruh petugas mengusir Ben dari gereja. Ben mencoba membujuk Jack secara baik-baik agar mengikuti wasiat, tapi gagal. Saat iring-iringan jenazah berjalan, Ben ingin menghentikannya, namun anak-anaknya memberontak dan menangis takut ayah mereka ditangkap polisi. Ben akhirnya menyerah dan memutar balik bus. Di tempat istirahat, Bodevan memberikan tumpukan surat penerimaan universitas pada ayahnya. Ben merasa sangat dikhianati. Bodevan menangis menyadari bahwa walau menguasai 6 bahasa asing dan fisika, ia tak tahu cara berinteraksi secara normal dan merasa seperti monster. Ben sangat terpukul. Relian yang masih marah kabur ke rumah kakek neneknya. Ia menyalahkan Ben sepenuhnya atas kematian ibunya. Jack menuduh Ben mengajari anak-anak mencuri dan melakukan kekerasan anak, lalu mengancam akan menyewa pengacara untuk mengambil hak asuh mereka. Ben akhirnya diusir secara paksa dari rumah itu. Ben dan anak-anaknya merencanakan misi menyusup untuk menyelamatkan Relian. Vespir ditugaskan memanjat atap rumah yang licin, namun ia terpeleset dan jatuh terhempas. Di rumah sakit, dokter menjelaskan Vespir mengalami patah tulang leher ringan dan patah kaki. Meski tidak mengancam nyawa karena fisiknya sangat kuat, insiden ini menghancurkan hati Ben. Ia menyadari metode didikannya hampir membunuh anaknya sendiri. Merasa gagal total, Ben menyerahkan anak-anaknya pada Jack agar bisa hidup aman dan normal. Meskipun anak-anak menangis memohon, Ben pergi sendirian mengemudikan bus. Di toilet pom bensin, ia mencukur habis janggut lebatnya. Namun malamnya, Ben sangat terkejut melihat keenam anaknya keluar dari ruang bagasi bus, memilih tetap ikut bersamanya. Mereka menegaskan memiliki misi terakhir, melaksanakan wasiat sejati ibu mereka. Keesokan harinya, mereka menyelinap menggali kuburan Leslie dan mengangkat peti matinya. Mereka membawanya ke tebing indah yang menghadap lautan. Mereka melakukan prosesi kremasi sambil mengenakan pakaian cerah, bermain musik, dan menari bernyanyi mengelilingi api. Itulah perpisahan bahagia yang diinginkan Leslie. Kemudian di bandara, mereka sekeluarga masuk ke satu bilik toilet bersama-sama. Memenuhi wasiat aneh itu, mereka membuang abu kremasi sang ibu ke dalam kloset dan menyiramnya. Bodevan juga memutuskan untuk berangkat kuliah dan terbang ke Namibia dengan pelukan restu dari Ben. Waktu pun berlalu. Kini, Ben dan anak-anaknya tidak lagi tinggal secara ekstrim di hutan, melainkan menempati sebuah rumah pertanian kayu yang nyaman. Gaya hidup mereka banyak melunak. Mereka tetap menanam sayuran, namun adegan terakhir memperlihatkan mereka sedang sarapan dengan tenang, menunggu bus sekolah kuning datang untuk membawa mereka belajar di dunia nyata. Itulah pembahasan lengkap alur cerita film Captain Fantastic. Film ini memicu perdebatan panjang. Di satu sisi, Ben berhasil mendidik anak tangguh dan cerdas.
Namun tanpa interaksi sosial masyarakat, pengetahuan mereka kurang berarti dan membahayakan nyawa mereka sendiri di dunia modern. Bagaimana pendapat kalian tentang metode parenting ekstrim ini? Silakan tuliskan pemikiran kalian di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel Zona Cuplikan. Saya pamit undur diri, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.